Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa lagi pada kupas kitab Kifayatul Akhyar, kajian amaliyah Ramadan di SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Ramadan ada kewajiban selain puasa, yaitu adanya zakat fitrah. Meskipun dalam kenyataan realitas tidak hanya zakat fitrah, orang berbondong-bondong di bulan Ramadan ini mengeluarkan zakat. Ada juga zakat mal. Tetapi sesungguhnya yang wajib adalah zakat fitrah di bulan Ramadan tersebut. Adapun zakat mal tentu ada ketentuan seperti adanya haul, nisab dan lain sebagainya, sehingga tidak harus ada di bulan Ramadan. Mendahulukan zakat mal sebelum waktunya itu dibolehkan. Ya, jadi kalaupun dia sebenarnya bukan bulan Ramadan dia akan zakat, tetapi dia kemudian mau Ramadan saja dia bayar zakatnya, dipersilahkan. Tetapi yang kita khawatirkan adalah orang yang menunda bayar zakat. Harusnya dia sebelum Ramadan sudah ditunaikan bayar zakatnya, yaitu zakat mal. Tetapi karena dia menunggu Ramadan, kebanyakan orang kemudian terjebak pada pemahaman membayar zakat itu di Ramadan. Padahal yang di Ramadan hanya ada zakat fitrah. Adapun zakat mal, sekali lagi, sesuai dengan ketentuan nisab juga haul. Kapan 1 tahunnya, kapan dia panennya, kapan dia mendapatkan harta tersebut, seperti harta rikaz, ya, dia menemukan, maka disitulah dia membayar zakatnya. Mari kita ikuti kajian tentang zakat fitrah. Silahkan dibuka kitabnya. Faslun, pasal fi zakatil fitri, dalam atau mengenai zakat fitri. Jadi bukan fitrah tapi fitri. Nanti di dalamnya ada penjelasan. Oh, ternyata ada yang menyebutkan zakat fitri, ada yang menyebutkan zakat fitrah dengan maknanya masing-masing, ya. Wa tajibu, dan wajib zakatul fitri, zakat fitri, ya. Saya masih memakai zakat fitri, bukan zakat fitrah. Sesuai dengan teksnya di sini. Bisalah sati asbabin, dengan 3 sebab. Seseorang kewajiban membayar zakat fitri disebabkan 3 hal. Al-Islamu, yaitu Islam, seorang muslim, maka secara otomatis dia menjadi orang yang wajib membayar zakat fitri. Wa ghurubi syamsi, yang kedua adalah terbenamnya matahari, min, dari akhiri yaumin, akhir hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ya, kita lihat syarahnya dulu sebelum menyelesaikan sampai pada syarat atau sebab yang ketiga. Yuqalu laha, dikatakan untuk istilah zakat fitrah, pertama adalah zakatul fitri. Jadi dikenal ada 2 istilah. Yang pertama zakat fitri, ya. Yang kedua itu zakat fitrah, seperti orang Indonesia menyebutnya zakat fitrah. Yang pertama justru populer di kitab-kitab dan di Timur Tengah, atau secara umum orang-orang yang mengkaji literatur fikih Islam, maka yang disebut zakat fitri itu lebih populer, zakatul fitri. Li'annaha tajibu bil fitri, karena sesungguhnya zakat fitri ini wajib dengan adanya Idul Fitri. Begitu memasuki Idul Fitri, maka yaitu Idul Fitri itu malam, ya kan, malam takbiran itu tanggal 1 Syawal. Itulah wajib. Mendahulukan sebelum Idul Fitri boleh, seperti tadi, ya, zakat mal. Jadi di awal Ramadan tanggal 1 sudah dia zakat fitrah, boleh, ya. Nah, mulai sebenarnya wajibnya adalah saat takbiran, saat maghrib malam 1 Idul Fitri. Makanya disebutnya zakat fitri, ya. Jadi kenapa disebut zakat fitri, dan ini lebih populer dibanding zakat fitrah. Zakat fitri yaitu zakat yang dikeluarkan malam Idul Fitri. Nah, fitri sendiri artinya bukan suci. Fitri sendiri artinya adalah makanan, ya, makanan di pagi hari. Kita tidak berpuasa di hari tersebut, makanan seperti futur, ya, makan pagi. Jadi kembali kita makan di pagi hari, itu namanya Idul Fitri.
Nah, berbeda dengan fitrah. Nah, kita populer di Indonesia wa yuqalu laha zakatul fitri, dan dikatakan laha kepada zakat fitri disebut zakatul fitrah, zakat fitrah. Nah, ini boleh juga. Artinya kedua istilah ini dipakai, zakat fitri dan zakat fitrah. Nah, kalau fitrah artinya bukan makanan ya, di pagi hari atau sarapan. Fitrah ay al khilqah, yaitu penciptaan pertama kali, penciptaan kita ya. Jadi zakat untuk badan maksudnya, yaitu yakni zakatal badani, yaitu zakat badan ya. Jadi zakat fitrah maksudnya zakat jiwa gitu, badan kita. Li'annaha tuzakki an-nafsa, karena sesungguhnya zakat fitrah ini, kita langsung pakai yang kedua karena ini masih lanjut yang kedua. Karena sesungguhnya zakat fitrah itu menyucikan jiwa. Aitu tahiruha, yaitu membersihkan jiwa. Wa tanmi amalaha, dan menumbuhkan amal dari jiwa ya. Jadi sebenarnya dengan adanya zakat ini kita terbersihkan, tersucikan. Jiwa kita menjadi bersih dari kikir, dari tamak terhadap harta. Jadi yang dibersihkan adalah jiwa kita. Jiwa kita menjadi jiwa yang bersih dari kikir, pelit, medit ya. Ketika kita membayarkannya berarti kita ada kedermawanan ya. Kemudian jauh dari ketamakan. Jadi ada dua pengertian, bersih dari kikir dan pelit, yang kedua bersih dari tamak, cinta terhadap harta. Nah, sementara ini di masyarakat seringkali zakat itu menyucikan harta, sucikan harta Anda dengan zakat. Tidak, zakat tidak menyucikan harta, yang disucikan adalah jiwanya. Jadi kalau harta kita haram, itu tidak bisa suci dengan dikeluarkan zakatnya ya. Harta dari korupsi, harta dari maling tidak bisa suci ketika dikeluarkan zakatnya, baik itu 2,5%, 10%, 5%, dan seterusnya sesuai ketentuan. Tidak ya, kewajiban kita mengembalikan harta yang hasil korupsi tersebut. Tidak kemudian para maling, para koruptor bangga kemudian, oh harta saya sudah suci kok karena sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, ini bisa menyesatkan. Spanduk-spanduk atau mungkin flyer yang di masjid-masjid saat kita akan bayar zakat, tulisannya adalah sucikan harta Anda dengan zakat. Jadi tidak menyucikan harta. Pengertian yang kedua memang membersihkan harta kita dari kepemilikan fakir, miskin, dan mustahik lainnya. Artinya dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Nah, membersihkan dari itu boleh, tapi bukan membersihkan harta kita. Summa, kemudian al-aslu dalil fi wujubiha, dalam kewajiban zakat fitri ini dalilnya adalah marwahu asy-syaikhani, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya ya. Jadi ini syafaat atau kesolehan Umar dibantu ya, didoakan oleh adanya Ibnu Umar. Jadi yang meriwayatkan sebenarnya Ibnu Umar, anaknya yaitu Abdullah, namanya Abdullah bin Umar. Dengan adanya anhuma, mendoakan keduanya. Yang didoakan bukan hanya Ibnu Umar sebagai perawinya, tetapi ayahnya juga terangkat. Jadi kesolehan seorang anak akan mengangkat juga kesolehan ayahnya. Doa untuk anaknya juga akan mengalir untuk ayahnya ya. Ini sebuah tradisi yang baik, mendoakan sahabat dan juga ayahnya. Jadi yang hebat bukan hanya anaknya Ibnu Umar, tetapi anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Umar dan juga Ibnu Umar sebagai perawi dan juga ayahnya. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri, min Ramadan, dari bulan Ramadan, alan nas, wajib atas manusia, so'an, satu so' ya. Kita ukuran kita adalah sudah ukuran internasional, baik itu kilogram atau liter. Kalau dulu adalah so'an, itu tangan seperti ini, tangan orang Arab tentu yang besar atau panjang, satu so' segini ya, satu so' itu. Jadi kalau ada kurma atau gandum seukuran sini, inilah ya zakatnya. Kalau ditimbang atau diukur tadi dengan ukuran internasional timbangan, yaitu sekitar 2,5 kg atau 3 liter.
Jadi tidak memakai lagi sok. Kalaupun sekarang sudah ada sok-sok yang mengikuti yang dahulu, ya silakan. Min tamrin, dari kurma, ya tamar ini kurma yang kering, kan ada rutob itu tamar atau kurma yang masih basah. Au so'an min syairin, atau satu sok min syairin dari gandum, ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka. Au abdin, atau hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan. Zakarin au unsa, baik itu laki-laki au unsa atau perempuan. Ini wajib. Wadda'a Ibnul Munzir, dan Ibnu Munzir mendakwahkan, ya, membuat pernyataan annal ijma'a munaqidun ala wujubiha, tentang hal ini itu sudah ijma'. Anna, sesungguhnya al ijma' kesepakatan para ulama, munaqidun, sah, ya, terikat, terjadi, ala wujubiha, atas kewajibannya zakat fitrah. Jadi dalilnya bukan hanya hadis tetapi juga ijma'. Summa, kemudian, syartu wujubiha al-islam, syarat kewajiban zakat fitrah ini adalah Islam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada kata-kata minal muslimin, ya, dari orang-orang Islam. Itu syaratnya. Wadda'a al-Mawardi al-ijma'a ala dzalika. Imam al-Mawardi juga mendakwakan, ya, menyampaikan, mencetuskan bahwa ini adalah ijma', bahwasanya zakat fitrah wajib bagi orang Islam saja. Ini sudah ijma' para ulama. Fala fitrata ala kafirin an nafsihi, maka tidak ada bayar fitrah bagi orang kafir an nafsihi, untuk dirinya dia sendiri, ya, karena dia kafir. Bagaimana dengan budaknya yang muslim? Bagaimana pembantu-pembantu dia yang muslim? Wahal tajibu alaihi, apakah zakat fitrah ini wajib atasnya? Idza malaka abdan musliman, apabila dia memiliki hamba sahaya yang muslim. Ya, kalau dirinya kan kafir maka dia tidak wajib. Bagaimana dengan budaknya? Fihi khilafun, di dalamnya ada perbedaan pendapat. Ya'ti inda qauli syekh, yang akan datang ketika ucapan dari Abi Syuja, kata-kata wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Jadi wajib atas orang yang nafkahnya wajib atasnya, orang-orang yang menjadi tanggungan dia nafkahnya, maka orang-orang ini juga kewajiban oleh kita yang menafkahi. Kita wajib membayarkan zakat fitrah mereka, ya. Jadi seorang majikan ketika punya budak muslim, maka fitrahnya dibayarkan oleh majikannya yang non muslim tadi. Namanya amman talzamuhu nafaqatuhu. Kalau kita ayah, ya, maka kita pun wajib memberikan zakat atau membayarkan zakat anak-anak kita, istri kita yang wajib kita nafkahi. Jadi orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka orang-orang tersebut, kategori orang-orang yang wajib nafkah ini, wajib juga bagi kita untuk mengeluarkan zakat mereka. Wabil jumlati, kesimpulannya, fal asahhu, menurut kaul yang paling sahih, annaha tajibu alaihi, sesungguhnya zakat fitrah wajib atas non muslim yang kondisinya memiliki seorang budak muslim, ya. Jadi dia harus membayarkan zakatnya budaknya. Zakat budaknya itu berapa? 3 liter atau 2 liter, 2,5 kilo. Maka yang membayarkan adalah tuannya. Li ajli abdihi al muslim, karena hambanya yang muslim, untuk hambanya yang muslim ini. Jadi kajian kita di pertemuan ini adalah tentang zakat fitrah, tentang definisi dan juga sebab-sebab seseorang kewajiban zakat fitrah. Demikian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.